Semua, Assalamualaikum. Oke, kita berjumpa lagi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan ini Bu Santi akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia yaitu tentang bab 6. Sebelum mulai, seperti biasa kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi yang pertama adalah menyampaikan pesan melalui media diskusi. Apa sih diskusi itu? Diskusi adalah membahas suatu masalah bersama-sama. Misalnya, ketika kamu dan teman-temanmu melihat tanaman di taman sekolahmu itu mati, lalu kalian membahasnya bersama-sama tentang penyebabnya. Nah, kegiatan kalian itu disebut dengan diskusi. Kegiatan diskusi ini biasanya dipimpin oleh moderator. Moderator adalah orang yang mengatur jalannya diskusi. Oke, selanjutnya dalam diskusi ini kalian perlu mencatat pokok-pokok yang dibahas dalam diskusinya, ya. Apa saja pokok-pokoknya kalian catat agar tidak lupa. Misalnya tadi tentang matinya tanaman di sekolah kalian, itu bisa dijadikan pokok bahasan dalam diskusi. Selanjutnya, kalian mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik diskusi yang kalian lakukan. Lalu, kalian juga dapat memberikan saran juga terkait dengan topik diskusi yang kalian lakukan, ya. Nah, ini tentang menyampaikan pesan atau informasi melalui media diskusi, ya. Jadi, kalian tentukan topik apa yang akan kalian diskusikan, ya. Lalu kalian catat dan bisa diajukan pertanyaan tentang materinya, tentang pokoknya. Lalu kalian juga bisa memberikan saran terkait topik dalam diskusi ini. Selanjutnya, penggunaan tanda baca dalam kalimat. Dalam pertemuan kali ini, tanda baca apa yang akan kita pelajari? Kita lihat ya. Yang pertama, penggunaan tanda titik 2. Digunakan dalam teks percakapan dan teks drama sesudah nama tokoh atau pembicara. Contohnya, nah, di sini ada sedikit contoh tentang teks percakapan, ya. Nah, tokohnya di sini adalah moderator dan Linda. Di belakang moderator dan di belakang kata Linda itu ada titik 2. Jadi titik 2 di sini digunakan dalam teks percakapan sesudah nama tokoh atau pembicaranya. Nah, tanda titik 2 ini digunakan dalam teks percakapan, ya. Nah, selanjutnya penggunaan tanda garis miring. Garis miring digunakan dalam penulisan nomor surat. Contohnya, nih, kalian dapat lihat ya. Nomor titik 2, 25, garis miring PAN, garis miring LH, garis miring 11, garis miring 2007. Biasanya, kalau kalian melihat sebuah surat di atasnya, surat resmi ya, di atasnya itu ada sebuah nomor. Nah, di dalam nomor itu ada digunakan tanda garis miring. Selanjutnya, penggunaan tanda titik. Biasanya menjadi penanda akhir dari rangkaian kata. Tanda titik lazim diletakkan di akhir sebuah kalimat, ya. Itu kalian pasti sering lihat. Jika kita menulis sebuah kalimat, biasanya di akhirnya pasti akan diberikan tanda titik. Lalu dipakai untuk mengakhiri singkatan yang belum resmi. Contohnya, nah, di sini ada singkatan AN. AN merupakan singkatan dari atas nama. Nah, tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri singkatan ini. Singkatan AN ini singkatan yang belum resmi. Tanda titik tidak dipakai pada judul ya, ataupun keterangan pengirim maupun tujuan pada surat. Jadi kalau kalian lihat sebuah teks, judulnya itu tidak diberikan tanda titik ya. Juga keterangan pengirim maupun tujuan pada surat juga tidak diberikan tanda titik. Selanjutnya, penggunaan tanda baca koma.
menjadi pemerinci dalam sebuah kalimat yang memiliki subjek, objek, maupun keterangan yang lebih dari 2. Kita lihat contohnya. Ibu membeli ayam, telur, sayuran, dan bumbu dapur di pasar. Dalam kalimat ini, ibu sebagai subjek, membelinya predikat, lalu objeknya ayam, telur, sayuran, dan bumbu dapur. Objeknya ini lebih dari 2 ya. Dan di pasar merupakan keterangan. Nah, dalam kalimat ini objeknya lebih dari 2, maka oleh karena itu objeknya diperinci. Diperincinya dengan cara dipisahkan oleh tanda baca koma. Jadi setelah kata ayam, telur, sayuran itu diberi tanda koma sebagai pemisah dari objek-objek ini. Yang kedua, menjadi pemisah antara anak kalimat yang letaknya berada mendahului induk kalimat. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat majemuk bertingkat yang terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Sebelumnya, induk kalimat itu adanya di depan, sedangkan anak kalimat mengikutinya di belakang. Nah, sekarang anak kalimatnya berada di depan, induk kalimatnya berada di belakang, sehingga untuk memisahkannya diberikan tanda koma. Contohnya, karena hujan lebat dan tidak membawa payung, Rina menjadi telat pulang ke rumah. Nah, di sini ada kalimat, induk kalimatnya adalah Rina menjadi telat pulang ke rumah, lalu anak kalimatnya karena hujan lebat dan tidak membawa payung. Anak kalimatnya didahulukan sehingga dipisahkan dengan induk kalimatnya dengan menggunakan tanda koma. Jadi, kenapa Rina telat pulang ke rumah? Karena hujan lebat dan tidak bawa payung, ya. Jadi induk kalimatnya Rina menjadi telat pulang ke rumah, anak kalimatnya karena hujan lebat dan tidak membawa payung. Oke, demikian materi kita hari ini. Selanjutnya, tugas untuk kalian adalah kalian dapat mengerjakan halaman 57 bagian B, C, dan F. Kalian boleh kerjakan langsung di buku paket atau boleh juga di buku tulis agar lebih luas tulisannya. Seperti biasa, kalian kirimkan ke link yang nanti Bu Santi berikan. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman semua. Semoga teman-teman dapat memahami materi hari ini. Demikian dari Bu Santi. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.